Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumu'ah, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun, dan aku sekali-kali tidak menginginkan dari mereka rizki sedikit pun, dan tidak pula menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Ayyuhal ibadallah, kalaulah kita merenungi ayat ini, maka kita dapat memahami dengan pemahaman yang sedalam-dalamnya dan yang sebenar-benarnya bahwa tujuan yang dengannya Allah menciptakan kita bukanlah untuk makan dan minum. Tujuan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukanlah untuk bersenda gurau, menghabiskan waktu kita untuk memperturut keinginan syahwat kita dalam kehidupan dunia, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk
memberikan pengabdian kita semaksimal mungkin kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dari itu, setelah Allah menciptakan kita dan Allah memberikan kehidupan yang sempurna kepada kita, Allah melengkapi perjalanan hidup kita dengan memberikan kepada kita karunia dan berbagai macam sarana yang dapat kita gunakan untuk mempertahankan kehidupan kita. Lalu Allah tidak menyia-nyiakan kita atau membuat kita tersesat dalam kehidupan dunia, tetapi Allah Jalla wa Ala mengutus kepada kita seorang Rasul untuk membimbing kita bagaimana mempergunakan dunia kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu terdapat di dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Laisa min amalin yuqarribu minal jannah illa wa qad amartukum bih." Tidaklah ada suatu kebaikan, tidaklah ada satu amalan yang mendekatkan kalian kepada surganya Allah Jalla wa'ala, melainkan pasti telah aku perintahkan kalian kepadanya. Wala min amalin yuqarribu minan nar illa wa qad nahaitukum an. Dan demikian pula tidaklah ada suatu amalan yang sekiranya dapat mendekatkan kalian ke nerakanya Allah Jalla wa'ala, melainkan pasti aku telah melarang kalian darinya, kata Rasul. Atau kama ja'a fil hadis. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melengkapi kehidupan manusia sebagai alarm membangkitkan kesadaran mereka dari keterlenaan mereka, Allah Jalla wa'ala memberikan alarm untuk menyadarkan mereka dari tidur panjang mereka dalam kezaliman mereka. Allah sebutkan kepada kita ayat-ayat syar'iyah yang berbicara tentang dunia dan sepak terjangnya, agar manusia mengambilnya sebagai ibrah, agar manusia merenunginya, mentadabburinya. Allah Jalla wa'ala mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghayth a'jabal kuffara nabatuhu thumma yaliju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirah adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, ketahuilah, camkanlah wahai anak Adam, bahwa dunia dan segala perhiasannya itu adalah permainan senda gurau, tipu daya dan perhiasan, serta bermegah-megahan di antara kalian dan berbangga-bangga dengan harta benda dan anak-anak, sebagaimana air hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian dia menjadi kering dan engkau melihatnya berwarna kuning, lalu kemudian dia binasa, dia hancur. Sungguh di dalam kehidupan akhirat kelak ada azab yang pedih. Di dalam kehidupan akhirat kelak ada azab yang sangat pedih. Demikian pula ada ampunan dari Allah dan ada keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah keindahan, kesenangan yang menipu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, di dalam ayat yang mulia ini Allah mengingatkan kita
bahwa kehidupanmu dalam kehidupan dunia ini tidak abadi dan tidak kekal. Kehidupan dunia yang engkau banggakan, kehidupan dunia yang engkau fokuskan dirimu untuk mendapatkannya, semua itu kelak nanti dia akan sirna, tidak akan berarti di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita dengan hadis beliau yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dinyatakan hasan sebagaimana dikomentari oleh Al-Imam Al-Allamah Albani dalam silsilah as-sahihah, bahwa Rasulullah mengatakan thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat. Ada 3 perkara yang membinasakan manusia dan ada pula 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Fa'ammal muhlikat, adapun 3 perkara yang membinasakan manusia itu adalah, kata Rasul, syuhun muta', sifat kekal, sifat kikir yang ditaati, sifat bakhil yang keterlaluan, wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang dituruti, wa ijabul mar'i bi nafsih, dan yang ketiga adalah kesombongan, rasa bangga dengan diri sendiri, ujub dengan apa yang ada padanya. Maka sungguh 3 perkara yang membinasakan anak Adam dalam upayanya melakukan pengabdian kepada Allah. Yang pertama syuhun muta', bakhil yang keterlaluan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kikir adalah merupakan sifat cinta terhadap apa yang dimilikinya dan enggan untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Kikir pada prinsipnya merupakan tabiat manusia dan dia tidak akan tercela kalau sebatas merupakan tabiat saja, wajar. Tetapi dia akan menjadi tercela apabila kekikiran itu telah mendominasi kehidupannya. Kikir itu akan menjadi tercela apabila dia menuruti sifat kebakhilannya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami' asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Sungguh sifat bakhil dan iman tidak akan pernah terkumpul pada hati seorang hamba selama-lamanya. Sifat iman dan sifat bakhil yang berlebihan tidak akan pernah menyatu dalam diri seorang hamba selama-lamanya. Kama jaa fil hadis. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis, syarru ma fir rajul syuhun hali' wa jubnun khali'. Seburuk-buruknya perkara yang ada pada diri seseorang adalah sifat bakhil lagi pelit, kikir yang berlebihan, kemudian sifat penakut lagi lemah. Seburuk-buruknya sifat yang ada pada diri seorang. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, Rasulullah mengatakan kepada kita, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian terhadap kedoliman, sifat dolim, karena sesungguhnya kedoliman itu adalah merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sifat bakhil, karena sikap bakhil itu adalah sifat yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah. Pernahkah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan?
Pernahkah engkau melihat orang yang telah memperturut hawa nafsunya sebagai sesembahan, sebagaimana dia memperturut perintah Allah tabaraka wa ta'ala? Lalu Allah kunci mati hatinya dan pendengarannya, dan Allah letakkan di atas tabir penglihatannya tabir untuk menutupi penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau sudah seperti itu, siapakah yang bisa memberikan dia hidayah setelah Allah menyesatkan dia? Siapakah yang bisa mengeluarkan seseorang dari ketersesatan apabila Allah telah menyesatkan orang itu? Siapakah yang bisa membawa seseorang kepada hidayah apabila Allah telah menenggelamkannya dalam kubangan kesesatan? Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kebesaran Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tidak memperturut hawa nafsunya, dia mengekang hawa nafsunya. Setiap kali ada dorongan dan perintah, maka dia kekang dan dia lawan hawa nafsu tersebut. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh kebahagiaanlah bagi orang ini, yaitu surga tempat tinggalnya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ijabul mar'i bi nafsih. Merasa hebat dengan diri sendiri. Merasa sombong dengan apa yang ada padanya, ujub. Ayuhal muslimuna ibadallah. Sikap ujub, sikap bangga dengan apa yang ada pada dirinya sendiri adalah merupakan sifat yang tercela. Biasanya seseorang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, baik dari sisi ilmu, baik dari sisi harta, baik dari sisi jabatan dan sebagainya. Maka hasil daripada sikap ujub itu, dia merasa lebih baik dari orang lain, dia merasa lebih mulia dari orang lain, dia merasa lebih tinggi dari orang lain, dia merasa orang-orang lain yang ada di sekitarnya adalah kecil dan dia sajalah yang hebat dan besar. Sifat ini yang telah membinasakan makhluk yang pertama dibinasakan oleh Allah, yaitu iblis laknatullah alaih. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Hei iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Kata Allah, astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau merasa hebat atau engkau merasa lebih tinggi? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Terjatuh dalam kebinasaan. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sementara menciptakan dia dari tanah. Iblis menyebutkan faktor yang dia banggakan. Iblis menyebutkan sebab yang dapat menyebabkan dia itu merasa dirinya hebat. Sehingga manusia biasanya terjebak dengan jabatan yang ada padanya, merasa jabatan itu membawa dia kepada tingkat kehebatan. Manusia biasanya merasa terjebak dengan ilmu yang ada padanya sehingga merasanya dia lebih alim. Manusia merasa kecerdasan yang ada padanya itu sebagai sebab sehingga dia merasa lebih tinggi, maka dia mempunyai hafalan yang banyak. Ijabul mar'i bi nafsi, merasa sombong dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika Qarun, dia berkata innama utitu ala ilmin min indi atau ala ilmin indi. Nah,
Sesungguhnya aku diberikan harta benda yang banyak ini adalah karena semata-mata ilmu yang ada padaku. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah bahwa akhir dari kesombongan itu adalah kebinasaan. Akhir dari kesombongan itu adalah kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah engkau dari surga ini dan sungguh engkau terkutuk. Wa 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan atasmu laknatku sampai hari kiamat. Akhir dari kesombongan iblis adalah penderitaan selama-lamanya. Akhir dari kesombongan Qarun, demikian pula Allah berfirman, fa khasafnahu wa bidarihil arda, maka kami tenggelamkan Qarun itu dan harta bendanya ke dalam tanah. Dan apa tidak ada baginya fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada bagi Qarun itu seorang penolong yang dapat menolongnya selain daripada Allah tabaraka wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, camkanlah 3 perkara yang membinasakan manusia. Dan 3 perkara ini jadi nasihat bagi diri setiap pribadi muslim. Jadikanlah dia sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupanmu. Niscaya engkau akan selamat dan engkau akan menuai kebahagiaan, imma di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, telah datang kepada kita di dalam riwayat yang dikeluarkan, disebutkan oleh Al-Allamah Albani dalam silsilah as-sahihah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasa'a. Sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin itu diciptakan oleh Allah dengan 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah sebagaimana manusia pada umumnya, yaitu selalu terfitnah, selalu diuji oleh Allah. Dan yang kedua adalah tawwab, dia selalu kembali, dia selalu bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah lalai. Seorang anak manusia, dia selalu hidup dalam keterlalaian, sengaja ataupun tidak sengaja. Seorang anak manusia, dia hidup dan dia selalu terjatuh di dalam dosa demi dosa, sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi dia seorang mukmin adalah mukmin yang selalu bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Idza dzukira tadzakkara, kata Nabi. Apabila diingatkan maka dia segera kembali, dia segera ingat, dan dia jadikan peringatan-peringatan itu sebagai pelajaran baginya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.